Halo semuanya, kembali lagi di Jadwal. Kali ini Jadwal akan bahas iPhone 6 series di 2020. Apakah di tahun ini iPhone 6 series masih layak dibeli? Kami sudah merangkum semuanya dalam 5 alasan untuk beli dan gak beli iPhone 6 series di 2020. Nah, tapi untuk yang akan dibahas di video kali ini hanya iPhone 6 dan 6s Plus karena dirilis di tahun yang sama, yaitu tahun 2014. Sementara iPhone 6s dan 6s Plus akan dibahas di video selanjutnya karena baru dirilis 1 tahun kemudian. Sebelum mulai ke bagian plus minusnya, kami akan bahas dulu apa aja nih beda dari kedua HP ini. Yang pertama adalah dimensi layar. Kalau iPhone 6 lebarnya adalah 6 inci, sementara 6 Plus lebih besar dengan 5,5 inci. Dengan lebar yang berbeda, resolusinya juga berbeda. Untuk iPhone 6 beresolusi 750 x 1334 pixel, sementara seri yang Plus beresolusi lebih tinggi dengan 1080 x 1920 pixel. Ukuran bodinya juga berbeda ya, karena layar yang ukurannya beda tadi. iPhone 6 berukuran 138,1 x 67 x 6,9 mm dengan berat 129 gram saja. Sementara iPhone 6 Plus sedikit lebih besar dan lebih berat dengan ukuran 158,1 x 77,8 x 7,1 mm dengan berat 172 gram. Kemudian ukuran baterai. iPhone 6 dibekali baterai 1810 mAh saja, sementara 6 Plus dengan bodi dan layar yang lebih besar juga mendapatkan baterai yang lebih besar, yaitu 2915 mAh. Kemudian ada pilihan storage. Kalau iPhone 6 punya pilihan storage 32GB, sementara iPhone 6 Plus punya pilihan 64GB. Sementara pilihan storage yang lain yaitu sama, 16 dan 128GB. Untuk spesifikasi yang lain, kedua HP ini nggak ada beda ya, dua-duanya sama. Sementara untuk harga iPhone-nya sendiri, iPhone 6 dibanderol seharga 1,7 sampai 2 jutaan tipis saat ini, dan iPhone 6 Plus di harga 2 juta sampai 2,5 juta. Harga ini berdasarkan versi storage menengah dari masing-masing HP, jadi masih tergantung sama kondisi dan tipenya yang lain ya. Harganya bisa di antara itu, lebih atau kurang dari harga yang saya sebutkan tadi. Nah, itu dia tadi beda antara kedua HP ini. Kenapa saya bahas dulu perbedaan dari kedua HP ini? Karena nanti pada pembahasan plus minusnya saya nggak akan sebutin semua bagian. Jadi kalau ada bagian yang nggak kesebut, ya Anda tahu lah ya beda dari dua HP ini apa. Oke, kita mulai pembahasannya dari yang bagian bagus dulu deh ya. Jadi ini 5 alasan untuk beli iPhone 6 dan 6 Plus di 2020. Yang pertama adalah desain. Meskipun HP ini dirilis sudah hampir 6 tahun yang lalu, tapi desain dari HP ini masih tetap terlihat keren dan gak ketinggalan zaman. Wajar aja sih gak ketinggalan zaman, soalnya kan desain kayak gini dipertahanin Apple pada generasi iPhone-nya sampai iPhone 8. Belum lagi Gorilla Glass untuk melindungi layarnya dan bodi aluminiumnya yang premium banget. Kerasalah build quality-nya Apple. Yang kedua adalah ukurannya. Kalau Anda bosen dengan ukuran HP yang gede-gede sekarang atau suka HP-HP yang kecil, iPhone 6 bisa jadi obat rindu akan HP compact. Zaman itu sih layar 4,7 inch udah gede banget ya, tapi sekarang jadi terlihat sangat kecil dan compact banget. Baik secara lebar ataupun ketebalan, HP ini sangat kecil dan enak untuk digenggam. Tapi kalau Anda sukanya HP yang berlayar besar, kayak HP kekinian yang enak buat dipakai main game atau nonton, Anda bisa pilih iPhone 6 Plus karena layarnya yang udah besar, yang udah memenuhi lah dengan standar HP di 2020. Meskipun belum 6 inch, tapi 5,5 inch-nya ini udah cukup banget sih. Yang ketiga adalah layarnya. Mungkin layar iPhone bukan yang terbaik ya, dengan resolusi iPhone 6 yang hanya 750 x 1334 pixel dan kerapatan yang 326 ppi saja, serta iPhone 6 Plus yang beresolusi 1080 x 1920 pixel dengan kerapatan 401 ppi saja, tentu bukan menjadi yang paling tajam. Tapi bukan berarti layarnya ini jelek ya. Mungkin memang layarnya bukan yang paling tajam, tapi tentu udah sangat mencukupi. Kayaknya bahkan gak akan sadar deh dengan ketajaman layarnya, karena resolusi dan kerapatan pixelnya udah sangat tajam banget sebenarnya, udah memenuhi standar lah. Kalau gak dicari-cari ya gak akan pernah tahu. Belum lagi warna yang dihasilkan layarnya bagus banget, akurat dan masih enak dipandang. Balance lah komposisi warnanya kalau bisa dibilang.
Yang keempat adalah storage. Baik iPhone 6 dan 6 Plus punya pilihan storage maksimum 128 GB tanpa dukungan slot microSD tentunya. Tentu 128 GB tanpa microSD nggak jadi masalah ya harusnya. Udah gede banget. HP-HP sekarang pun masih banyak yang menawarkan storage 128 GB sebagai varian tertinggi. Bahkan yang kurang dari itu pun banyak. Tapi kalau misalnya memilih yang 16 GB atau 32 GB, kayaknya untuk sekarang udah kurang mencukupi ya, atau pas-pasan banget lah. Kalau boleh saya sarankan, mending milih yang 64 GB atau 128 GB ini. Yang kelima adalah logo Apple di belakang bodinya. Banyak orang, terutama orang Indonesia nih, melihat brand Apple sebagai brand yang sangat wah ya. Ya bisa dibilang meningkatkan strata sosial lah. Bahkan meskipun iPhone 6 itu udah lama, jarang juga orang yang peduli sama series Apple-nya. Kebanyakan peduli dengan lambang Apple-nya aja yang ada di belakang bodinya. Apalagi desain iPhone 6 dan 6 Plus kan mirip sama iPhone 8 ya. Apalagi kalau dipakein casing. Jadi kalau dilihat sekilas bisa bikin orang salah kira kan. Bukan sekedar lambangnya sih sebenarnya. Lambang Apple yang ori itu melambangkan build quality dan software yang bagus juga. Dan juga after sales yang bagus. Bahkan walaupun chipsetnya jadul, iOS-nya udah gak update dan RAM-nya kecil, tapi iOS ya iOS masih tetap smooth dan beda lah sama Android. Nah itu dia 5 alasan untuk beli iPhone 6 dan iPhone 6 Plus di 2020. Sekarang kita lanjut ke bagian minusnya, atau alasan yang membuat iPhone 6 dan 6 Plus jadi tidak layak untuk dibeli. Alasan yang pertama adalah baterai. Di zamannya aja iPhone 6 dan 6 Plus itu baterainya udah terbilang kecil, apalagi untuk saat ini. Dan apalagi kebanyakan iPhone sekarang second, yang jelas kondisi baterainya udah nggak bagus. Bahkan walaupun iOS bisa meningkatkan daya tahan baterainya supaya bisa bersaing dengan flagship lain, tetap aja karena kapasitasnya yang kecil, daya tahannya juga kurang. Kayaknya dulu hampir semua orang yang punya HP ini punya power bank yang dibawa kemana-mana bareng sama HP-nya. Belum lagi gak ada fast charging, jadi udah baterainya cepat habis, ngecasnya juga lama. Yang kedua adalah software. iPhone 6 dan 6 Plus ini gak kebagian iOS 13, jadi versi iOS-nya masih di iOS 12. Artinya fitur-fitur di iOS 13 ke atas gak akan bisa dirasain sama HP ini. Tapi sebenarnya kalau Anda gak masalah gak dapat fitur baru, iOS 12 udah cukup untuk setahun lebih ke depan, karena beda 1 atau 2 generasi OS itu masih aman. Biasanya aplikasi masih memberikan dukungan untuk sistemnya, kecuali kalau udah di atas 4 generasi. Itu biasanya udah parah banget, udah sedikit aplikasi yang bisa diupdate. Jadi HP-nya tidak layak lagi untuk dipakai. Selanjutnya adalah kamera. Kamera iPhone emang selalu menjadi salah satu yang terbaik ya. Tapi karena ini udah hampir 6 tahun, jadi kameranya juga udah kurang mumpuni. Sebenarnya kualitas gambarnya masih lumayan bagus, tapi kalau dibandingin dengan Android di harga yang sama, kamera yang didapetin bisa lebih bagus dan fiturnya pun lebih banyak. Belum lagi iPhone ini masih satu kameranya, sedangkan Android di harga yang sama udah ada yang memberikan 2-3 kamera. Yang keempat adalah stok di pasaran. Sekarang iPhone 6 dan 6 Plus makin jarang dan susah dicari stoknya di pasar. Kalau ada yang jual biasanya yang minusnya banyak atau stoknya tinggal dikit. Tapi tentu kalau mau dicari sih emang masih ada yang jual ya. Cuma daripada kelamaan nyari, mending beli HP yang stoknya masih banyak dan di harga yang sama aja. Kalau Anda butuh HP dengan cepat. Tapi kalau gak keberatan sih ya silakan. Silakan dicari dengan baik dan teliti supaya didapat sesuai keinginan. Yang kelima adalah performa. Yang saya maksud di sini adalah performa dari hardware plus softwarenya ya. Jadi masalah yang sering terjadi terutama di iPhone sebelum iPhone 7 adalah performa yang semakin lama makin lemot. Ini juga yang terjadi di dua HP ini. Karena kebanyakan bekas, jadi performanya ya udah berkurang juga dan gak bisa kembali seperti baru walaupun udah diinstal ulang dan sebagainya. Belum lagi aplikasi di 2020 makin berat. Chipset A8-nya yang udah tua mungkin masih mendukung, tapi gak bisa memberikan performa yang terbaik. Nah itu dia 5 alasan yang menurut saya jadi plus dan minus jika ingin membeli HP ini. Tapi pertimbangannya saya kembalikan lagi ke pribadi masing-masing orang yang mau beli. Kalau misal gak masalah dengan kekurangan yang saya sebutkan tadi, ya berarti HP ini worth it aja untuk dibeli ya. Saya hanya memberikan pertimbangan tambahan buat yang mau beli atau mungkin yang masih pakai iPhone 6 dan 6 Plus dan bingung perlu ganti HP atau enggak. Oke, sekian aja video kali ini. Jangan lupa support channel kami dengan like and subscribe, and thank you for watching.